Halo semuanya, selamat datang di channel Fitrairy. Seperti teman-teman tahu, saya baru saja membeli mobil listrik pertama saya, Hyundai Kona Electric. Nah, di video kali ini saya mau cerita ke Anda apa sih alasan saya kenapa berani beli mobil listrik sekarang, dan dari beberapa mobil listrik yang ada di Indonesia, kenapa saya pilihnya Kona Electric ini. Dan dari video ini mungkin Anda bisa tahu lebih detail alasan yang mendasari saya memilih itu. Alasan pertama kenapa saya membeli mobil elektrik adalah karena memang saya sudah niat. Jadi di beberapa bulan yang lalu, beberapa video bareng Om Mobi semua, kita sepakat bahwa my next car should be electric. Itu karena saya sudah mencoba mobil elektrik, hampir semua mobil elektrik yang ada di Indonesia, dan terkesan dengan rasanya. Jadi memang sudah niat, udah ada niat tuh, pengen mobil listrik. Alasan kedua, mobil listrik adalah masa depan. Suka atau tidak suka, bahan bakar fosil akan habis dan kebutuhan akan mobil listrik itu akan semakin meningkat. Terlihat pabrikan-pabrikan mobil dunia sekarang semua sudah mulai meriset mobil listrik dan sudah mulai untuk membuat mobil-mobil listrik. Nah, di pekerjaan saya sebagai reviewer mobil tentunya akan menjadikan keuntungan kalau saya bisa merasakan lebih awal bagaimana rasanya memiliki mobil listrik. Alasan ketiga, mobil listrik sistem penggeraknya hampir tidak mengeluarkan suara dan tidak membuat getaran, sehingga menimbulkan sensasi kenyamanan yang berbeda dibandingkan mobil bermesin konvensional. Saya pernah 2 minggu mengetes mobil listrik, itu setelah dikembalikan mobilnya dan saya pakai mobil saya sendiri, itu ada rasa kayak, kok kuno banget ya, kok masih ada starternya ya, kok masih bergetar ya, kok masih ada suaranya ya. Jadi itu rasa tanpa suara dan tanpa getaran itu yang bikin ketagihan menyetir mobil listrik. Alasan berikutnya, biaya operasional dari mobil listrik jauh lebih murah dibandingkan biaya operasional mesin konvensional. Di elektrik, Anda menggunakan listrik, dan dari sejumlah mobil listrik yang saya coba, termasuk Kona, pemakaian listrik untuk jarak yang sama itu jauh lebih kecil dibandingkan kita untuk membeli bensin. Perhitungannya itu bisa 3 kali sampai 5 kali lebih murah operasionalnya dibandingkan kita membeli bensin, serta perawatannya juga sangat simpel, sangat sederhana, dan biayanya jauh lebih kecil dibandingkan merawat mobil bermesin konvensional. Dia tidak ada oli, dia tidak ada transmisi, jadi semuanya jauh lebih simpel dan lebih murah. Alasan berikutnya adalah kepraktisan. Saya adalah orang yang paling tidak suka ke SPBU karena kadang-kadang mesti ngantri, kemudian kita mesti keluar untuk bayar, terus ada waktu yang terbuang di situ. Dan dengan mobil elektrik saya bisa terhindar dengan semua itu, karena begitu sampai di rumah, yang perlu saya lakukan tinggal membuka port ini, colokkan ke listrik di rumah, dan besok pagi sudah penuh lagi. Ya, karena mobil ini hanya saya gunakan di dalam kota dan tidak akan perlu lagi saya membuang waktu dan tenaga ke pompa bensin. Setiap hari saya seperti mengecharge handphone. Sampai rumah, colokin ke sini, besok pagi energinya sudah penuh lagi. Saya bukan pecinta kebut-kebutan, tapi saya pecinta kecepatan, dan karakter dari mesin listrik adalah torsinya yang instan. Jadi tidak perlu menambah RPM dulu seperti mobil konvensional, tapi begitu Anda injak langsung torsinya seketika keluar, dan itu sensasi yang sangat bikin ketagihan dan tidak Anda dapatkan dari mesin konvensional baik bensin maupun diesel. Hanya mesin listrik yang bisa mengeluarkan torsi instan. Alasan berikutnya kenapa saya ingin memiliki mobil listrik adalah ingin berkontribusi ke lingkungan dengan tidak membuat polusi, tidak mencemari udara, sehingga pohon-pohon, ya walaupun ini bukan pohon yang keren ya kelihatannya, tapi dia makhluk hidup juga, dan pohon-pohon seperti ini akan semakin hijau kalau misalnya kita tidak mencemari lingkungan. Oke, memang ada yang ngomong, loh tapi untuk memberikan energi listrik ke mobil listrik, itu pembangkit listrik kita masih menggunakan batu bara yang itu juga mencemari. Yes, tapi saya punya pandangan sendiri tentang itu. Yang pertama adalah, oke, kita mau pakai mobil listrik atau tidak, listrik itu akan tetap diproduksi dan tetap membakar batu bara. Minimal dengan menggunakan mobil listrik kita bisa berkontribusi membuat lingkungan di sekitar kita tinggal itu menjadi lebih bersih. Kontribusi yang kecil tapi setidaknya kita berkontribusi. Kemudian kalau kita menggunakan bensin atau diesel, solar, itu juga untuk memproduksi bensin dari minyak bumi yang ada di bawah
bumi kita itu juga butuh energi dan menghasilkan polusi juga. Jadi kenapa saya tetap berpikir bahwa mobil listrik adalah tetap mobil yang lebih ramah lingkungan. Saya tinggal di Jakarta, sudah pasti dengan menggunakan mobil listrik akan terhindar dari peraturan ganjil genap. Jadi saya nggak usah mikirin tanggal ini ganjil atau genap, saya pakai mobil ini bisa setiap hari berjalan, dan saya juga ingin merasakan punya plat yang di bawahnya biru. Ini masih plat sementara, nanti yang plat aslinya kata dealernya itu akan biru. Jadi platnya biru dan bebas ganjil genap. Dan tentu saja alasan terakhir saya membeli mobil listrik, mobil itu tidak akan cuman saya gunakan sendiri saja, tapi juga mobil ini sekalian bahan riset saya mengenai mobil listrik. Dan saya ingin menjawab sejumlah mitos tentang mobil listrik. Gimana kalau ngecar saat hujan? Gimana kalau melewati banjir? Gimana kalau dicuci steam? Bagaimana biaya perawatannya? Bagaimana biaya operasionalnya? Serendah apa? Makanya saya beli mobil listrik sendiri supaya saya bisa tes dalam jangka yang sangat panjang. Dan saya akan bisa keluarkan rangkaian-rangkaian video untuk mengedukasi Anda semua. Termasuk saya juga akan teredukasi dengan pengalaman membeli mobil ini. Bagaimana rasa memiliki sebuah mobil listrik dan apakah mitos-mitos yang beredar itu benar. Dan itu sulit saya lakukan kalau saya hanya meminjam mobil listrik, lebih baik saya punya satu. Oke, itu adalah alasan-alasan saya kenapa saya membeli mobil listrik. Nah, mobil listrik memang belum banyak di Indonesia, tapi ada sejumlah produk mobil listrik atau mobil elektrifikasi juga sudah banyak di Indonesia. Nah, kenapa pilihan saya justru ke Hyundai Kona Electric? Yang pertama, saya suka dengan konsep bentuknya. Oke, memang bentuk adalah selera pribadi masing-masing, tapi saya suka Hyundai membuat mobil ini dengan basis mobil biasa, mobil yang sudah banyak di jalanan, tapi dengan tenaga listrik. Karena seperti kita tahu, Kona ini dia ada mesin bensinnya, kemudian di Koreanya juga ada mesin dieselnya, dan sekarang penggeraknya elektrik. Kemudian bentuknya ini juga crossover sehingga lebih tinggi dan lebih fleksibel ke segala medan. Dan walaupun dia basisnya sama dengan mobil yang ada di jalanan yang menggunakan mesin bensin, tapi ada sejumlah ciri khas. Ini grillnya tidak ada, diganti dengan bumper dengan corak seperti ini, dan peleknya juga pelek yang khusus untuk tipe elektrik. Jadi mobil ini tetap memiliki kepraktisan seperti mobil konvensional, tapi dengan penggerak listrik. Jadi tidak terlalu yang mencolok gila-gilaan di jalan bentuknya, tapi lebih seperti sleeper ya. Bentuk seperti mobil konvensional, tapi penggeraknya sangat modern, bertenaga listrik. Alasan berikutnya jelas adalah harganya. Karena niat saya membeli mobil listrik itu sudah lama, tapi mobil listrik rata-rata mahal sekali, di atas 1 miliar rupiah. Bahkan yang terendah itu saya tahu tuh di 1,4, 1,5 miliar rupiah. Sedangkan mobil ini harganya 674,8 juta rupiah, yang artinya tidak sampai setengahnya. Oke, memang ada mobil elektrifikasi lain di bawah harga ini. Ada yang hybrid, kemudian ada yang penggeraknya elektrik tapi membawa mesin sendiri. Tapi itu kategorinya masih hybrid. Yang saya inginkan memang benar-benar adalah mobil yang pure listrik, yang tidak ada mesin sama sekali, hanya baterai. Jadi BEV, Battery Electric Vehicle, dan ini yang harganya paling reasonable. Ada yang harganya di bawah ini, namanya Hyundai Ioniq, yang kebetulan diluncurkan barengan mobil ini. Tapi preferensi pribadi saya lebih suka bentuknya dari Kona ini, kemudian kapasitas baterainya juga lebih besar sedikit, dan yang jelas harganya tidak terpaut jauh. Makanya saya pilih ini. Alasan berikutnya adalah kualitas bantingan suspensi dari mobil ini. Iya, mobil ini tuh bantingannya tuh mirip-mirip mobil Eropa, agak firm tapi dewasa dan mantap gitu. Mau di kecepatan tinggi juga mantap, serta pengendaliannya juga sangat stabil dan sangat baik, karena memang kan baterainya ditaruh di bawah, jadi center of gravity-nya tuh rendah, bikin percaya diri dan tetap nyaman, tapi handlingnya juga lincah. Ya memang Kona dari sebelum yang elektrik, Kona yang biasa itu juga di kelasnya termasuk yang paling fun to drive. Alasan berikutnya kenapa saya pilih Kona elektrik adalah torsinya yang sangat besar dan instan. Yang bikin ketagihan dari mobil listrik itu adalah torsi instannya. Itu kita injek gas, sedikit aja kita injek gas, itu benar-benar kepala saya ke belakang sendiri karena G-force-nya.
Bahkan kalau dari kecepatan rendah atau dari berhenti dan kita matiin traction control terus langsung kita gas, itu speednya panjang sekali. Ciit. Nah, mobil ini juga 0 sampai 100 km per jamnya tuh kenceng. Hyundai ngeklaimnya itu 9,9 detik, tapi waktu saya review di Auto Driver, saya tes 8,6 detik. Itu cepat banget, dan torsinya dari 0 sampai 60 km per jam itu rasanya seperti di mobil sport yang 0-100-nya tuh 7 detikan. Nih kita bayar tol, terus kita ini ya, coba kita gas ya. Ininya kayak gimana? Responnya seperti apa? Oke. Sekarang kita langsung gas ya. Torsi instannya itu bikin ketagihan, bikin mobil ini powerful banget rasanya. Berikutnya, alasan saya membeli Kona elektrik adalah jarak tempuh dan konsumsi energinya mengesankan saya. Sebelum saya memutuskan membeli Kona elektrik ini, saya sudah lebih dulu melakukan test drive di Auto Driver, dan satu yang bikin terkesan itu adalah konsumsi energinya yang hemat. 1 kWh mobil ini tuh bisa berjalan antara 8 sampai 10 km. Dan itu luar biasa, karena biasanya 8 sampai 10 km itu biasanya kalau mobil biasa itu harus dengan 1 liter bahan bakar. 1 liter bahan bakar itu harganya Rp9.000, yang ini cuma Rp1.600 1 kWh. Itu hemat, karena mobil-mobil listrik yang lain yang saya coba di Indonesia itu belum ada yang konsumsi listriknya lebih hemat dari Hyundai Kona elektrik ini. Dan baterainya dia juga gede, 39,2 kWh. Jadi mobil ini walaupun diklaim oleh Hyundai hanya bisa 280-an kilometer, kenyataannya mobil ini dengan mudah bisa mencapai di atas 300 km. Dari hitung-hitungan di kertas, 39,2 kWh dikali 9 saja, misalnya 9 km per kWh, maka itu bisa hampir 360 km. Wow, itu jarak yang sangat jauh dan konsumsi energinya juga hemat. Alasan berikutnya, saya membeli mobil ini di November 2020, dan kebetulan di periode tersebut sampai Desember 2020 ada promo pembelian Kona elektrik mendapatkan AC Station Charger. Jadi saya dapat charger yang bisa ditempel di rumah. Itu keren, bentuknya seperti ini, dan dia bisa mengejar sampai 7.000 watt. Itu kalau saya beli sendiri harganya 30 juta rupiah, tapi ketika saya beli ini saya mendapatkannya secara gratis. Hyundai Kona elektrik sudah dilengkapi dengan keyless smart key, jadi kita tinggal kantongi saja. Tapi yang menyenangkan, begitu kita mendekat ke mobil, dia seakan tahu tuannya datang dan akan menyapa dengan spion membuka. Halo, kita tinggal masuk. Alasan berikutnya adalah posisi berkendara, karena untuk saya pribadi, salah satu faktor penting sebelum saya membeli mobil adalah posisi berkendaranya. Karena saya suka menikmati mobil, saya senang menikmati aktivitas berkendara. Jadi posisi berkendara itu harus ergonomis dulu, baru saya bisa menikmati mobilnya. Nah, Kona elektrik ini dia pengaturan setirnya sudah tilt dan teleskopik, cukup jauh juga jangkauannya, dan dia juga joknya ini bisa diatur secara elektrik sehingga posisi duduk bisa diatur lebih presisi. Jadi posisi menyetirnya nyaman, apalagi ada pemanas dan pendingin kursi. Jadi kalau kepanasan saya bisa dinginin. Ini bikin begitu masuk ke mobil saya sudah siap untuk menikmati mobil ini karena posisi berkendaranya ergonomis. Berikutnya, alasan saya membeli Kona adalah fitur-fitur spesialnya. Yang pertama, kondisi standar mobil ini sudah dilengkapi dengan sunroof. Mobil ini punya fitur charge management yang canggih dan menyenangkan menurut saya. Sekarang saya mau tunjukin, kita lihat ke layar multimedianya, karena di situ fitur charge managementnya. Nah, untuk ke charge management kita itu ke EV. Di sini oke, kita bisa lihat baterainya tinggal berapa persen. Kemudian kita masuk ke charge management. Nah, ini yang istimewa. Karena Anda bisa mengatur banyak. Anda bisa, misalnya Anda tidak mau 100%, Anda mau 80% aja ngisi baterainya, ini Anda bisa dengan mudah untuk mengaturnya. Kemudian
Anda juga bisa menyesuaikan listrik di rumah. Jadi kalau misalnya ini Anda bisa kurangi atau minimum, misalnya di sini wah jeglek, di sini Anda bisa kurangin sesuai dengan kebutuhan rumah. Kemudian kalau pakai AC charger portable juga Anda bisa mau maksimum, reduce atau minimum. Dan nanti di sini di layar MID-nya ini nanti akan kelihatan kita ngecas itu pakai berapa ribu watt. Jadi Anda bisa sesuaikan. Dan pengalaman saya, ini mobil bisa dari 1200 watt saja bisa di-charge 1200 watt sampai ke 7000 watt kalau misalnya pakai AC charger. Kalau pakai DC charger bisa sampai 50.000 watt. Nah, yang paling istimewa dari fitur charge management ini adalah charging and climate. Nah, di sini Anda bisa menentukan Anda besok mau berangkat jam berapa. Nah, di sini tentuin Anda hari, mau tiap hari juga boleh atau tentuin harinya. Kemudian Anda mau berangkat itu jam berapa. Oke, misalnya jam 6.40 pagi. Oke, kita set. Dan kita bisa set juga ketika kita mau berangkat jam 6.40 pagi itu di hari yang sudah ditentukan, kita mau suhunya berapa di dalam mobil. Nah, jadi kita begitu masuk ke mobil, itu rasanya tuh udah langsung dingin sesuai dengan keinginan kita dan mobil udah langsung siap jalan. Baterai juga udah 100% dan walaupun kabinnya dingin, AC-nya dinyalakan, tapi listrik di baterai tidak berkurang. Karena apa? Karena fitur ini menggunakan listrik dari rumah pada saat mobil kita di-charge begitu. Wah, setengah jam lagi bos saya mau berangkat. Oke, nyalain dulu AC-nya. Nah, itu dia ngambil dari listrik rumah sedikit, mungkin cuma 300 watt. Nah, terus dia dinginin AC di sini, jadi kita begitu masuk kondisi udah dingin tanpa mengurangi level baterai sama sekali. Kemudian mobil ini punya utility mode. Jadi kalau seperti sekarang nih diam, kita mungkin nunggu orang atau mau parkir, kita pakai AC, kita bisa pakai utility mode. Dengan utility mode, semua penggerak listriknya dimatikan, hanya dipakai buat AC. Jadi pemakaian listriknya lebih hemat kalau kita cuma mau berhenti gini aja, dan utility mode itu bisa diakses dari MID-nya secara mudah. Kemudian ini multimedianya sangat mudah untuk digunakan, kemudian dia juga responsif dan sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay serta Android Auto. Android Auto saya nggak pakai, tapi Apple CarPlay sangat berguna di mobil ini. Langsung telepon terkoneksi, bisa memutar musik, bahkan navigasi seperti Waze, Google Maps, semua langsung bisa masuk ke layar multimedianya. Tuas transmisi di mobil ini bentuknya tombol seperti ini. Walaupun memang tidak semudah menggunakan tuas transmisi konvensional, tapi bikin mobil itu kelihatan futuristis dan seneng aja gitu, maju tuh tinggal pencet-pencet tombol seperti ini. Mobil ini sama seperti mobil listrik lainnya dilengkapi dengan sistem regeneratif braking. Jadi ketika kita melambat atau ngerem, itu energi kinetik akan diubah menjadi listrik untuk menambah jarak tempuh. Nah, tapi di Kona Electric ini itu pengereman regeneratifnya bisa kita atur lewat pedal shift ini. Jadi kita bisa yang tanpa pengereman regeneratif, bisa level 1, level 2, level 3. Bahkan kalau ini kita tekan terus, dia bisa melambatkan mobil sampai berhenti. Jadi kita bisa nyetir itu benar-benar cuma pakai pedal gas saja. Mobil-mobil sekarang itu dilengkapi dengan one touch flash signals. Jadi kita cuma sekali nyentuh gini, dia berkedip 3 kali untuk kita pindah jalur. Tapi kadang-kadang kan di Indonesia itu nggak cukup, cuma 3 kali. Bahkan kita harus lebih dari 3 kali. Dan senangnya di mobil ini, one touch turn signal ini bisa di setel, bisa 3 kali nyala atau 5 kali nyala atau 7 kali nyala. Ini benar-benar sesuai banget buat keadaan Indonesia, karena saya lebih senang pakai 5 atau 7 kali, karena sekali pencet gini dia bisa nyala berkali-kali sampai kita bisa pindah jalur dengan aman. Dan mobil ini punya fitur ventilated seat. Jadi dia ada fitur pendingin dan pemanas kursi. Pendingin kursi ini sangat berguna kalau kita parkir di tempat yang panas, dan ini kan jok kulit, kita bisa dinginkan dengan lebih cepat. Dan kalau yang pemanas kursi, fungsinya agak beda. Kalau buat saya bisa ngerjain temen di sebelah kalau lagi bawa Omobi, kadang-kadang saya suka panasin. Satu lagi yang saya suka, kamera mundur di mobil ini sudah dilengkapi dengan line dan dengan prediction line. Jadi ini benar-benar selayaknya mobil premium itu seperti ini. Last but not least adalah dukungan APM dan after sale service dari mobil ini. Seperti kita ketahui,
Hyundai sekarang dipegang langsung oleh Hyundai Motors, jadi langsung dari Koreanya, dan sekarang namanya jadi Hyundai Motor Indonesia. Dan jaringan APM-nya itu sangat luas di Indonesia, bengkel resminya juga banyak, semua bengkel bisa merawat mobil ini, serta after sales-nya yang saya suka. Waranti mobilnya sendiri 3 tahun atau 100.000 km, kemudian servis gratis sampai 5 tahun atau 75.000 km, dan baterai di warranty sampai 8 tahun atau 160.000 km. Itu memberikan peace of mind tersendiri bahwa saya membeli mobil listrik ini, tapi di belakang saya ada APM Hyundai dan ada jaringan servis serta after sales service yang sangat memadai. Yes, jadi begitulah alasan-alasan saya kenapa saya membeli mobil listrik di tahun 2020 dan kenapa Hyundai Kona Electric yang menjadi pilihan saya. Saya berharap kedepannya akan lebih banyak lagi mobil elektrik masuk ke Indonesia dan harganya semakin kompetitif lagi, membuat kita para konsumen mendapatkan pilihan yang banyak dan bisa melakukan mobilitas masa depan yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Nah, nanti ke depannya, seperti saya bilang tadi, saya juga akan membuat beberapa konten yang bermanfaat untuk Anda. Seperti bagaimana rasanya memiliki mobil ini dalam waktu lama, berapa perubahan biaya PLN di rumah, kemudian bagaimana nanti servisnya, dan banyak lagi mitos-mitosnya, semua all about electric car, bukan hanya Hyundai Kona. Itu yang akan saya berikan di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa Anda subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum, like video ini jika Anda menyukainya, dan komentar di bawah. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.